semua, senang sekali saya Rini Ayuning Tias dapat menjumpai Anak Bayi dalam program kesayangan kita, Dokterku. Siarkan langsung dari studio El Sinta TV, 9,8 FM Fit Radio Bandung, dan 95,7 FM Fit Radio Semarang. Seperti biasa, selama 1 jam ke depan, kami akan menyajikan informasi seputar kesehatan Anda. Dengan tema kali ini, mengenai obesitas pada anak. Bagi Anda yang ingin bertanya langsung, silakan di 021-2520-6, atau bisa juga kirim pertanyaan Anda ke email kami di dokterkuelsinta@yahoo.co.id. Dan pemirsa, kali ini kita kehadiran dengan Dr. RR Kartika Dwi Septining Tias SPA. Beliau adalah dokter spesialis anak di Rumah Sakit Tebet Jakarta. Kita sapa dulu Dr. Kartika yang sudah hadir di samping saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dokter cantik, apa kabar? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mbak Rini, kabarnya? Selamat pagi. Alhamdulillah baik. Alhamdulillah baik gitu ya. Dokter senang deh ketemu dokter ya, karena auranya positif sekali gitu ya. Jadi bawaannya tuh happy gitu ya. Jadi hari ini kita bahas, amin gitu ya, tentang obesitas pada anak, Dok. Yang sepemahaman aku sih, obesitas itu kan menjadi masalah global begitu ya, Dok ya. Artinya nggak hanya orang dewasa, ternyata anak-anak dan remaja pun juga katanya gitu ya, banyak yang mengalaminya. Nah, ini kabarnya kan kalau dibiarkan, artinya tidak dicegah nih, tidak diubah pola hidupnya gitu ya, itu kan dikhawatirkannya kan kedepannya malah diprediksi akan meningkat gitu ya, Dok ya. Apalagi kan nih anak-anak remaja nih kan masa depan bangsa, tentunya kan harus dalam kondisi yang fit dong, yang bugar, yang artinya syukur-syukur nih berat badannya ideal nih, terhindar dari berbagai macam penyakit. Sebetulnya obesitas ini sendiri pada anak atau remaja, pengertiannya ini ada bedanya nggak sih dengan yang mungkin dialami oleh orang dewasa, dokter? Ya, baik Mbak Rini. Jadi memang benar ya, obesitas pada anak itu sekarang sudah menjadi tren masalah global. Tren ya? Ya, karena makin maju suatu bangsa biasanya memang diikuti oleh peningkatan lagi ini ya, banyak anak dengan obesitasnya itu. Ya, obesitas pada anak dengan dewasa itu sebetulnya sama, cuma pengukurannya aja ya. Jadi definisinya itu adalah kelebihan lemak pada tubuh ya, dan dia bersifat kronis ya. Nah, dan itu terakumulasi ya sedemikian rupa sehingga dia menimbulkan dampak yang merugikan bagi kesehatan pada anak. Ya, kalau untuk kriteria diagnostiknya lagi, pemeriksaan fisiknya itu biasanya kita menggunakan pengukuran indeks massa tubuh. Kalau pada dewasa itu kan kita langsung aja lebih dari 25 itu ya obesitas ya. Tapi kalau pada anak kita menggunakan kurva pertumbuhan ya, di mana diantaranya itu kurang dari 5 tahun kita menggunakan grafik WHO 2006 ya, di mana kriteria overweight itu di mana BMI-nya lebih dari positif 2 dan obesitas itu lebih dari positif 3 ya. Kemudian kalau anak usia 2 sampai 20 tahun kita menggunakan kriteria dengan grafik CDC 2000 dengan kriteria obes itu lebih dari persentil 95 dan overweight itu persentil 85 sampai 95. Jadi intinya kita menggunakan grafik yang disesuaikan dengan usia dan jenis kelamin anak. Ya, karena dia itu kan mengikuti pola pertumbuhan ya. Beda sama dewasa yang pertumbuhannya sudah menetap. Nah, ya, gitu, kayak gitu. Kalau untuk fisik, anamnesis dan lain-lainnya sih hampir sama ya. Pasti selain indeks massa tubuh itu, kita juga harus lihat juga nih, oh ya memang anaknya ada pipi cabi, kemudian dagunya rangkap ya, nggak kelihatan sampai lehernya, gitu kan, dadanya besar, busung gitu kan, perutnya besar. Terus kalau pada anak-anak laki tuh biasanya sampai alat kelaminnya tuh nyusup di dalam lemaknya sendiri. Agak tertimbun gitu ya. Kemudian sampai tulangnya ketutupan itu kan bentuk X seperti itu. Nah itu, terus kemudian kita ukur tingginya berapa, beratnya berapa, kemudian kita plotkan ke grafik tadi sesuai usia dan jenis kelamin. Oh ya ternyata nih lebih dari persentil 95, sudah obes ini. Oh, ternyata kayak tuh gitu. Untuk apa istilahnya mengatakan kalau ini memang benar obes atau enggak, hitung-hitungannya tuh cukup detail juga begitu ya, Dok ya. Karena anak itu lemak intinya itu dalam masa pertumbuhan. Ya, jadi kriterianya kita mengikuti. Kalau dewasa itu kan dia sudah netap kan. Iya, jadi begitu ya, kurang lebih bedanya sih gitu ya. Tapi begini ya, jadi kan harus pandai membedakan dong ya sebenarnya.
gemuk-gemuk yang lucu ngegemesin, tapi atau mungkin yang tadi yang memang perlu artinya apa ya istilahnya perhatian khusus karena kalau dibiarkan khawatirnya kan tadi mengganggu pertumbuhan atau perkembangan juga nggak sih dok dengan kelebihan lemak yang dia punya artinya yang tertimbun di dalam tubuhnya itu begitu dokter. Ancaman-ancaman apa juga ke depannya? Dampak yang merugikan ya yang dapat kita tekankan dulu di awal gitu ya. Ya, jadi intinya sebenarnya anak gemuk itu nggak semuanya harus ditata laksana. Nggak harus. Tapi anak gemuk yang sudah ya? Sampai ada komorbid lah istilahnya penyakit penyerta yang merugikan untuk kemudian harinya ya. Di antaranya misalkan saking gemuknya ya, akhirnya dia ada tonsil juga disertai ada pembesaran tonsil, akhirnya dia sering ngorok. Oh, maksudnya tidur. amandel. Nah, jadi karena proporsi ini tonsil sama rahangnya itu kan karena ini kena lemak, akhirnya ngorok ya. Ngorok akhirnya yang kita takutkan kalau dia sampai bener-bener nggak bisa napas tuh pas tidur ya. Itu namanya obstructive sleep apnea. Henti napas saat tidur itu ya dok? Ya, itu paling sering itu ngorok ya. Deh. Kemudian ya penyakit-penyakit metabolik lain seperti hipertensi, kemudian sindroma metabolik seperti diabetes mellitus, kemudian juga psikososial yang paling sering nih anak-anak obes kan biasanya dibully ya. Nah, jadi bisa menyebabkan gangguan depresi, cemas seperti itu ya. Kemudian yang lainnya lagi di gastrointestinal pencernaan misalkan bisa sampai perlemakan hati, batu empedu, yang sering lagi reproduksi. Ya. Nah, reproduksi ini banyak nih anak-anak sekarang tuh sudah mens usia kurang dari 9 tahun sudah pada mens ya kan. Kemudian anak-anak laki juga. Jadi namanya pubertas dini. Pubertas dini. Itu juga bisa menjadi faktor resiko tuh. Ya obesitas sendiri ya diantaranya. Kemudian juga selain yang tadi gangguan depresi itu ya, kecemasan ya, kemudian juga endokrin, hormon ya, bisa jadi pubertas prekok seperti itu, kemudian penyakit-penyakit metabolik ya, diantaranya itu ya banyak. Itu ancaman-ancamannya begitu ya. Artinya gini. Dan anak obes dari kecil itu dia resiko penyakit metaboliknya lebih cepat. Lebih cepat, lebih dini tadi begitu ya. Kan sayang ya, artinya kan kalau usia muda kan perjalanan hidupnya insya Allah kan masih panjang. Ya, betul. Kebayang dong kalau di usia-usia katakanlah di bawah 20-an sudah mengalami yang tadi penyakit komorbid gitu ya dok ya. Hipertensi di awal kan kasihan sampai gak sih? Kolesterol tinggi. Nah, itu dia. Nah, itu kan bisa jadi nyumbet ya. Dislipidemi. Tapi ada gini dok, tadi kan katanya nggak semuanya sih yang gemuk tuh harus di treatment gitu ya dok. Artinya kan kecuali yang memang sudah mengganggu kualitas hidup si anak, tadi sampai tidurnya mungkin jadi nafasnya agak sesek, mungkin khawatir henti nafas saat tidur, artinya kan pasti nggak nyaman kebangun-bangun terus tiap tidur tiap malam gitu kan. Atau mungkin begini dokter, kalau belum ada gejala tapi secara fisik kelihatan agak-agak kok mengkhawatirkan ya gitu, itu bagaimana dok? Belum ada gejala yang sangat mengganggu, apakah memang harus tetap dievaluasi juga karena kan ada resikonya dan waktu cepat bisa mengarah ke situ juga tuh yang tadi dokter katakan dok. Iya benar. Ya balik lagi ke definisinya ya, dia itu kan kronis ya. Kronis. Nah, peradangan kronisnya itu yang akhirnya nanti menyebabkan penyakit-penyakit di kemudian harinya itu. Ya, jadi kemungkinan kalau masih baru ya, ataupun dia juga belum sampai indeks massa tubuh yang lebih dari persentil 95 kriteria obes tadi, mungkin kita baru ngelihat seperti anak gemuk aja. Nah, kalau kayak gitu ya biasanya juga belum ada dampak yang merugikan. Nah, yang sering itu biasanya yang sudah ada dampak merugikan tapi orang tua itu belum ngeh. Ya. Nah, makanya gunanya periksa apa istilahnya pertumbuhan ya. Walaupun anak nggak sakit, tapi kan di sekolah juga ada tuh yang namanya ukur tinggi, ukur berat. Nah, kalau dia sudah masuk kriteria obes, ada nggak sesuatu yang harus diintervensi? Jika tidak ada, ya sudah perilaku makan, aktivitas fisik yang kurang. Nah, itu diperubah ya. Istilahnya modifikasi perilaku dari sekarang lah biar tidak menjadi ke arah yang obes gitu kan, karena nanti dalam misalkan ini sudah persentil 85 95 nih kita sudah warning ya ini sudah risiko obes nih. Nah, udah overweight tapi yang sudah risiko obes, nah itu harus cepat-cepat ditata laksana untuk
pengurangan ininya kan kalori ya, kalau dia sering makan yang manis ya istilahnya, terus kurang aktivitas. Nah itu dari saat itu juga sudah mulai diintervensi, dirubah ya biar tidak menjadi obes terlanjur. Jadi sebenarnya berarti aktivitas nih dan juga tadi pola makan yang perlu diubah. Tapi sebenarnya gini, kalau kita balik lagi ke belakang gitu ya, sebenarnya ada kebiasaan-kebiasaan lain juga nggak sih yang apalagi kan sekarang kan terlalu sedentary lifestyle ya, terus anak umur berapa misalnya maunya makan sambil main gadget atau di depan TV gitu ya. Jadi hal-hal yang seperti itu juga kadang-kadang membuat aktivitas fisik jadi agak berkurang ya dok ya. Atau sebenarnya ada faktor genetik juga nggak sih? Jadi kalau dibilang penyebab tuh atau faktor resiko mulai dari perilaku atau memang ya bawaan yang nggak bisa diubah, itu bagaimana itu dokter, potensi-potensi yang bisa kita bahas di sini katakanlah? Penyebab obesitas itu memang paling banyak kan yang nutrisional ya. Tapi genetik juga punya peran ya. Cuma yang paling besar itu lebih ke gaya hidupnya, pola makannya itu yang salah biasanya. Ya. Jadi kalau misalkan genetik dia cuma apa ya, istilahnya dia memberikan role model gitu. Si orang tua nih udah gemuk-gemuk, gimana anaknya nggak ikut gemuk karena setiap makan kue, ya manis-manis, makan coklat, terus jalan-jalan mampir ke junk food, jajan-jajan seperti anaknya ada di depan mata di mana-mana ya, dikasih juga kan istilahnya. Nah, jadi genetik itu mungkin cuma seberapa persen ya, tapi lebih ke yang diturunkan kebiasaan dari orang tuanya. Bener-bener yang perlu diubah pelan-pelan. Gitu ya. Karena 90% penyebab obesitas tuh memang karena makanan, nutrisional ya. Kalau yang non nutrisional seperti kelainan hormonal itu hanya 10%-nya atau dengan sindrom-sindrom tertentu ya, seperti Prader-Willi dan lain-lain. Itu kan juga anaknya pasti gemuk-gemuk, tapi itu kan kelainan hormon yang memang itu harus dapat tata laksana khusus ya. Itu beda lagi lah ya. Tapi 90% itu nutrisional. Jadi kita harus mikirnya, nih memang anaknya karena makannya aja nih yang nggak dijaga gitu kan, terus memang anaknya juga mainnya gadget terus gitu kan di rumah ya, akhirnya dia menghalangi untuk aktivitas di luar. Ya lebih memilih untuk di dalam nonton gadget lebih dari 2 jam per hari, itu juga termasuk resiko. Dokter, kita jeda dulu ya, nanti dilanjutkan kembali ya. Pemirsa jangan kemana-mana, tetaplah bersama kami akan kembali sesaat lagi. Ya pemirsa, terima kasih dan masih bersama kami di program Dokterku, masih membahas mengenai obesitas pada anak bersama dengan Dr. RR Kartika Dwi Septining Tias SPA, dokter spesialis anak di Rumah Sakit Tebet Jakarta. Dokter, dilanjutkan kembali ya. Jadi ini ada slide yang bisa satu persatu mohon ditampilkan terlebih dulu ya, biar kita makin banyak belajar nih hari ini nih. Slide pertama itu, nah ini gambar obesitas pada anak, ini ada grafik ya dok ya? Maksudnya apa sih penjelasan yang seperti dokter paparkan di segmen awal, atau ada bedanya barangkali dok? Ya ini pengukuran grafik ya dari usia. Jadi kan yang tadi saya bilang kalau pada dewasa dia terpatok hanya pada IMT lebih dari 25. Tapi kalau pada anak kita sesuaikan dengan jenis kelamin dan usia. Di mana di bawah dari 5 tahun itu kita menggunakan klasifikasi dari WHO 2006 ini. Ya, jadi setelah kita ukur ya IMT-nya, indeks massa tubuhnya, kita plotkan ke grafik. Ternyata dia di garis mana? Lebih dari +3 gitu. Nah, berarti dia masuk sudah kriteria obes. Kalau antara 2 sampai 3 itu berarti kan gizi lebih kayak gitu. Ya, kemudian pada anak yang lebih besar lagi kita menggunakan dengan klasifikasi dari CDC tahun 2000 di mana obesitas itu dengan persentil lebih dari P95. Nah, itu grafiknya tuh yang di atas kuning itu yang saya berikan tanda panah. Jika dia indeks massa tubuhnya ada pada di atas garis itu, berarti dia masuk kriteria obes. Yang di bawah itu yang grafik garis X-nya itu usia, kemudian yang Y-nya itu dia IMT-nya. Gitu ya. Kalau orang dewasa tadi patokannya IMT aja, tapi kalau untuk kita harus sesuaikan grafiknya ada di mana berdasarkan usianya. Baik, coba ya. Usia dan jenis kelamin ya. Baik, next slide please. Prevalensi obesitas anak, ini ada perbandingan antara laki-laki, perempuan, dan perkotaan. Dan yang di wilayah perkotaan atau
pedesaan ya. Apa sekarang udah mulai merata juga sih? Soalnya banyak juga kan kalau kita baca-baca artikel kesehatan, ini di desa ini ada kasus anak yang betul wah yang gitu justru ya. di daerah-daerah ya yang kita Makan apa sih yang instan-instan gitu. luput. Ya, jadi memang proporsi ini berdasarkan Riskesdas ya dari 2007 sampai 2018 sebenarnya ini menurun ya, tapi tetap kita harus pantau terus ya. Dan paling banyak itu pada anak usia sekolah ya, 5 sampai 12 tahun ya, di mana prevalensinya bisa sampai 12,3% dari penelitian yang dilakukan IDAI tahun 2004 ya. Dan memang jenis kelamin laki-laki itu lebih banyak kalau pada anak ya. Kemudian tempat tinggal perkotaan jelas lebih banyak karena memang di sana mungkin akses untuk makanan-makanan yang cepat saji juga lebih banyak ya. Kalau di desa itu kan masih ya banyak makanan-makanan sehat lah, tapi ya nggak ini juga ya, udah nggak general juga sekarang ya. Di desa sekarang udah sampai masuk ke pelosok juga makanan-makanan itu ya. Udah banyak lah dok gitu ya, dok, betul. Tapi ya mungkin balik lagi tadi ke kebiasaan aja kali ya. Kalau mungkin anak-anak di perkotaan ada di depan sekolahnya sekarang udah ada gitu ya. Jadi tadi akses tadi sih, lebih ke akses tadi yang lebih banyak lah gitu. Oke, coba slide selanjutnya barangkali. Nah, ini penyebab obesitas, Mbak Rini ya. Jadi kenapa sih dok anak saya bisa obes gitu ya? Padahal makannya biasa aja ya menurut ibunya ya. Tapi intinya itu obesitas itu terjadi karena ketidakseimbangan antara energi yang masuk ya, makanan-makanan dan minuman apapun yang dia masukkan gitu ke dalam mulutnya. Kemudian itu tidak seimbang, lebih banyak dibanding energi yang dibutuhkan. Ya, termasuk energi pengeluarannya. Jadi kalau di sini bentuknya ya aktivitas fisik sehari-hari anak gitu. Jadi kalau misalkan ibu ngerasanya anaknya makannya biasa aja, tapi kok anaknya gemuk, jangan-jangan memang aktivitas fisiknya yang kurang. Ya kan? Kayak gitu. Walaupun metabolisme anak nih masih kan sebenarnya agak cepat ya dibandingkan dengan Ya, itu ya juga dipengaruhi oleh level aktivitas fisik sama usianya dia juga ya. Tapi pada dasarnya memang intinya dia ada ketidakseimbangan ya. Kalau ada faktor-faktor hormonal dan lain-lain itu yang tadi saya bilang dia yang non nutrisional. Ya. Jadi nggak balance antara yang energi yang masuk dengan energi yang dikeluarkan atau yang dibutuhkan ya. Dan ini yang tadi saya sempat katakan ya di awal, 90% itu merupakan obesitas nutrisional. Jadi karena asupan makanan yang berlebih atau kurang aktivitas fisik. 10%-nya yang non nutrisional. Atau sindrom tertentu dan ada kerusakan gen juga atau sindrom hormonal. Nah, itu sudah lebih khusus lagi nanti ke wilayah endokrinologi ya. Tapi itu 10% ya yang sekunder ya. Yang primer justru yang karena masalah nutrisional ini ya, dok ya. Masih bisa ditata laksana dan intervensi lah dari kita dengan pengubahan gaya hidup kan. Baik, next. Faktor resiko. Ya, ini faktor resiko ya. Sebenarnya garis besarnya ya ada 3 ini ya. Genetik tadi yang sempat diulas juga ya. Faktor keturunan ya. Selain itu juga disebabkan oleh pola makan dan gaya hidup anak yang serupa dengan orang tuanya tadi yang saya bilang nih, jangan-jangan ya turunkan juga pola hidupnya. Mengimitasi tadi ya role modelnya siapa gitu ya. Jadi kalau istilahnya ya kayak anak kembar gitu, yang satu hidup sama orang tua aslinya gitu, yang satu hidup sama orang yang dia pola hidupnya beda. Bisa dibandingin dulu Mbak, biasanya beda juga. Ya. Atau pengaruh tontonan juga nggak sih dok? Misalnya nonton ini, karakternya lagi makan ini, terus nonton kan ada juga dikait-kait. Iya, itu ya itu termasuk nonton TV kelebihan itu. Iklannya banyak, akhirnya minta dijajanin semua ya kan. Jangan duduk juga terus kemil sambil nonton atau apa ya kan, macam-macam ya. Jadi yang manis-manis kayak atau yang tinggi kalori tadi ya dok ya. Penurunan aktivitas fisik itu tadi ya, sama satu lagi kebiasaan makan yang buruk. Ya, bukan makanan yang seimbang gizi, tapi yang kelebihan kalori dari lemak atau makanan manis-manis. Atau sebenarnya makannya jarang-jarang sih dok gitu ya, tapi mungkin ya tadi sekali makan yang tinggi langsung kalori, banyak, yang food atau apa gitu ya dok, kan ada aja kadang kayak begitu ya, atau banyak kayak makin kesini ya. Coba slide selanjutnya lagi. Masalah perilaku soalnya kan. Coba slide berikutnya. Faktor resiko obesitas, ini apa nih maksudnya, ada perbandingan? Ini dari beberapa penelitian banyak ya, dari Indonesia maupun luar negeri. Ternyata ya paling banyak nih contohnya, asupan energi berlebih itu meningkatkan resiko 4,7 kali ya, daripada anak-anak yang tidak berlebih untuk asupan energinya. Kemudian orang tua obes,
ya, konsumsi makanan cepat saji yang sering, susu formula yang diberikan sebelum usia 6 bulan, ya, itu juga meningkatkan resiko obes di kemudian hari, ya. Kemudian aktivitas fisik rendah, tidak sarapan pagi, akhirnya dia ngemil-ngemil di sekolah, terus pas makan siang langsung seperti balas dendam itu. Nah, kemudian menonton TV lebih dari 2 jam per hari itu juga punya resiko 3 kali itu. Ya, kemudian dengan yang terakhir ini 1,5 kali resiko nih kebiasaan makan manis dan snack-snack gitu. Kalaupun mau ngemil ya ngemil buah gitu ya yang kalau mau yang buah yang sehat tinggi serat lah. Tinggi serat. Ya, mengenyangkan tapi kalorinya sedikit kan serat itu. Dan juga jangan lewatkan sarapan supaya nanti makan siangnya atau nggak balas dendam gitu ya, Dok ya. Jadi kan juga dipakai saat sekolah kan berpikir gitu ya, langsung termetabolisme dengan baik gitu kan. Kalau itu lapar gitu di sekolah, udah ngantukan, lapar, siangnya langsung jajan. Jadi nanti evaluasi untuk perubahan perilakunya juga termasuk ke jam atau jadwalnya ini yang teratur ya, Dok ya, sehari betul. makan berapa kali. Ya, kita namakan itu food rules ya, termasuk pola makan yang benar ya. Bagaimana pola makan yang benar itu dengan food rules, di mana itu terdiri dari 3 kali makan besar, diantaranya ada 2 kali cemilan disertai air putih. Nah, cemilannya ini pada anak obes harus yang berupa serat, ya. Jadi sayur, buah lah, buah-buahan gitu, bukan cemilan-cemilan yang manis-manis atau yang coklat-coklat kayak gitu. Biskuit atau apa gitu ya. Betul. Terus lama makan juga tidak lebih dari 30 kali, 30 menit ya per kali. Nggak Kemudian setengah jam. Makanannya juga harus porsinya yang seimbang gizi. Ya, 50% karbo, 30% lemak, 20% protein. Jangan lebih dari 50% lemak istilahnya kayak gitu ya. Nah, yang kebanyakan menyebabkan anak obes itu kan karena ketidakseimbangan gizinya itu. Ya, makanan yang dia asup itu lebih banyak kadar lemaknya. Jadi jadwalnya, jumlahnya, jenisnya, betul. Cara cara penyajiannya atau cara penyajiannya juga ya, makanan olahan ya kayak sosis ya kan. Terus ya daging-daging burger gitu kan. Kentang-kentang goreng, ya itu ya. Yang enak-enak pokoknya, Mbak. Aduh, ya kalaupun boleh tapi ya sekali-sekali aja kali ya maksudnya, ya, Dok, namanya red food ya. Jadi ada nanti 1 kali deh, Bu, seminggu boleh gitu. Tapi jangan terus tiap hari. Saya itu ada pasien setiap hari es krim lebih dari 3 kali. Ya Allah, ini berarti sumbernya. Ada loh. Jadi ada green food, ada yellow food bukan ya? Atau yang tadi red food tadi yang jarang-jarang dimakan. Green, yellow, and red food. Itu mungkin bisa di googling sendiri juga kali ya, Dok. Oke, coba slide selanjutnya lagi tentang apa dampak fisik dan psikososial. Tadi udah dibahas ya, Dok ya. Tapi untuk yang ciri-ciri fisik yang katakanlah, kita nggak ngeh kalau ternyata adalah salah satu tanda-tanda obes juga gitu ya, Dok. Ini yang paling sering bagaimana, Dok? Ya datang, Dok, ini anak saya kok belakang lehernya hitam-hitam, ini kenapa, Dok? Ya itu ternyata anaknya juga obes ya. Ini namanya akantosis nigricans ya. Itu karena memang peningkatan resistensi insulin. Resistensi insulin tuh ya. Iya, itu resistensi insulin itu sendiri ya karena obesitasnya. Ya, jadi kalau mau diobatin ya obesitasnya diobatin, istilahnya diturunkan. Kalau itunya sih agak sukar ya dihilangkan ya, tapi ada beberapa treatment sih yang bisa diberikan. Kan khawatirnya apa ini masalah kulit yang artinya apa memang kenapa nih gitu ya? Kan itu biasanya di daerah lipatan. Resistensi insulin kan. Makanya hati-hati kalau anaknya udah gemuk tuh sampai ada hitam-hitam di bagian-bagian lekukan itu. Ini udah obes, udah dibersihin, misalkan dimandiin atau apa disikat kok nggak hilang-hilang ya. Tapi itu karena memang dari dalamnya tadi ya. Oke, coba slide selanjutnya lagi tentang apa? Ini bahaya ya. Nah, itu yang ada sumbatan saat tidur itu ya. Kalau misalkan lemak di daerah rahang sini kan. Istilahnya sleep apnea syndrome Alsace. Kemudian ada perlemakan hati. Fatty liver dong. Ya kan. Kemudian kelainan bentuk tungkai ya, biasanya kan jadi seperti X gitu ya, karena saking gemuknya sampai tulangnya tuh juga agak-agak bengkok gitu ya. Iya. Kemudian bentuk. Juga bullying ya. Ya, pada anak-anak gemuk itu biasanya lebih di sekolahnya tuh lebih sering menyendiri lah karena gemuk. Ya Allah. Jangan gitu adik-adik. Dan penurunan konsentrasi belajar juga. Aduh, anak-anak gemuk itu rentan banget ngantuk di sekolah ya. Bisa udah gitu nggak sarapan lagi tadi ya. Akhirnya prestasi belajarnya otomatis juga turun gitu. Karena semalamnya juga tidurnya mungkin terganggu juga ya, Dok. Iya, bisa.
apa gitu ya. Oke deh gitu ya. Jadi sebenarnya ini gambaran tentang bahaya obesitas pada anak seperti apa ya, yang tadi sudah dipaparkan di segmen di awal sebetulnya dok ya, penekanan aja. Coba slide selanjutnya lagi tentang apa? Tata laksana obesitas ya. pada Nah, anak. yang perlu digarisbesarkan tujuannya itu hambat laju kenaikan berat badan yang pesat. Ya, tapi kita tetap mempertimbangkan adanya tumbuh kembang pada anak. Jadi istilahnya kita mengurangi makan, tapi bukan terus akhirnya anaknya jadi nggak tumbuh gitu. Ya, makanya yang diselektif lah istilahnya. Ya, kurangi asupan kalori ya. Kemudian tingkatkan keluaran energi seperti olahraga gitu ya, modifikasi perilaku anak ya, tentunya orang tua, guru di sekolah itu semua juga butuh dukungan dari situ semua ya, libatkan semua pihak sekolah ya. Jadi kalau dia berhasil menurunkan berat badan, paling nggak kita kasih pujian lah, ya, kita kasih dorongan gitu. Dan kalau misalkan kita menemukan anak lagi dibullying, ya kita harus support dan nggak boleh ini, nggak boleh seperti ini. Nah seperti itu tuh sangat ini sekali, menentukan sekali ya untuk terapi anak-anak dengan obesitas. Oke, jadi begitu ya untuk seputar treatmentnya itu sendiri. Dokter, kita masuk ke pertanyaan dari email dulu ya. Ini ada pertanyaan dari email yang juga menarik untuk dibahas ya. Mungkin pengembangan dari materi yang dokter sampaikan sebelumnya ya. Jadi bagi pemirsa yang ingin bertanya seputar tema kita kali ini seputar putra-putri Anda, silakan di 021252036 atau juga kirim pertanyaan ke email kami di drkuasita@yahoo.co.id ya. Format lengkapnya di bawah ini, nama, usia anak Anda serta alamat atau tempat tinggal dan pertanyaan selengkap mungkin. Ini pertanyaan pertama dari email dulu ya, dari Novi 29 tahun Bekasi. Dokter, saya mau tanya masalah obesitas dan hormon pada anak perempuan. Sepupu saya itu usianya 9 tahun sudah dapat haid. Ini seperti yang sudah dokter sampaikan juga tadi ya. Dan perawakannya itu bongsor dibandingkan teman-teman seusianya. Pengertian bongsor itu juga nanti mungkin bisa dibahas ya dok ya. Malah sudah ada perubahan fisik seperti anak yang sudah remaja dokter. Apakah normal dok untuk haid yang terlalu cepat tersebut dan memang anaknya itu sedikit overweight? Mohon sedikit saran serta penjelasan ke depannya. Terima kasih. Pubertas dini ini sebenarnya bagaimana sih dok? Kan tadi sempat dibahas juga ya di awal ya. Iya. Nah, ini salah satu dampak yang ditimbulkan oleh adanya obesitas itu sendiri ya, sebetulnya kan peradangan kronis pada anak-anak dengan obesitas tadi, itu salah satunya bisa apa ya istilahnya mengganggu keseimbangan hormon pada tubuh. Ya, akhirnya salah satunya dampaknya itu ya pubertas dini. Ya, dimana kalau pada anak perempuan itu kurang dari 8 tahun sudah ada ciri-ciri perkembangan seks sekunder seperti pertumbuhan payudara, kemudian dia akhirnya sudah mens, menstruasi. Pada anak lain biasanya kan umur 12, 11 gitu ya, dia umur 8 tahun misalkan itu. Kalau pada laki-laki itu kurang dari 9 tahun sudah ada tanda-tanda seks sekunder ya, seperti jakun, kemudian suaranya sudah berubah. Nah, itu tuh sudah tanda-tanda pubertas dini ya, atau pubertas precox. Nah, itu karena ketidakseimbangan hormon ya. Ya kalau memang dibilang overweight, coba pastikan deh, jangan-jangan beneran sudah obes nih, ya. Dan itu penyebabnya ya karena makanan-makanan tadi yang paling, kalau orang awam tuh biasanya taunya, oh nih karena makan ayam yang disuntik hormon, nah seperti itu contohnya ya. Nah, makanya makanan-makanan cepat saji yang dibilang, itu hati-hati jangan kebanyakan makan itu, nanti akhirnya bisa jadi mens cepat gitu kan. Nah itu kayak gitu. Nah pentingnya ini kita harus, sebetulnya kita harus ini ya, dipastikan dulu nih jangan-jangan memang sudah ada kelainan hormon, jadi perlu ada tindak lanjut ke bagian endokrinologi anak lah, ya seperti cek hormon, endokrinologi anak itu ada apa, misalkan ketidakseimbangan hormon di reproduksi, ya estrogen, estradiol, testosteron seperti itu mesti dicek. Karena apa mbak, istilahnya kalau memang dia harus dapat tata laksana, paling nggak kita mencegah penyakit yang nanti di masa depannya itu dia bisa jadi kanker ovarium, tumor otak seperti itu. Itu kan nanti kesananya seperti itu ya kalau memang dari awal sudah ada resiko gitu ya. Iya. Dan yang tidak kalah pentingnya ya seperti apa ya, gangguan dampak ke psikososialnya ya. Bayangkan anak umur 9 tahun kelas 4 SD ya, mungkin itu ya. Nah, itu sudah badannya sudah seperti anak remaja. Pasti kan dia kayak ada perasaan beda sendiri gitu dengan teman-teman yang lain. Pasti itu lambat laun akan bikin dia tambah depresi, ya enggak? Nah, yang kayak gitu-gitu yang harus kita pikirkan ya, karena kedepannya nanti jadinya mempengaruhi perkembangan anak juga di kemudian hari. Jadi intinya
ya harus dipastikan ini memang ada obesitas dengan ada komorbid penyakit penyerta, misalkan sudah ada pubertas prekok ya kan, di pubertas dini ya kita konsulkan ke bagian, ada lebih baiknya itu dikonsulkan dulu lah ke bagian endokrin anak gitu ya, untuk memastikan dia tidak ada sesuatu yang bersifat berlebihan atau kekurangan yang akhirnya dia harus dapat terapi ya, karena nanti dampaknya efeknya ke depannya untuk mencegah penyakit-penyakit tadi, cancer di bagian reproduksi utamanya tuh ya. Udah gitu juga kita harus cepat-cepat tata laksana obesitasnya, karena apa, sudah dengan penyakit komorbid kan tadi ya, obesitas yang disertai penyakit komorbid kita harus tata laksana segera dengan baik ya, agar nanti dampak psikisnya juga nggak sampai kebablasan ya, jadi anaknya nanti depresi malah jadi tambah ini. Oke. Nggak baik. Jadi begitu ya evaluasinya ya. Jadi sebenarnya gini dok, berarti ada kasus-kasus tertentu yang memang ini perlu ini nggak sih intervensi yang untuk masalah hormonalnya ini begitu ya dok? Ya, karena ya. memang harus sesuai dengan tadi kan ada apa sih grafik tuh disesuaikan dengan usia atau mungkin jenis kelamin tadi ya dok ya. Jadi kalau untuk usia segini harusnya sih begini gitu ya dok. Jadi ada patokan-patokannya yang memang harus mengikuti standarnya gitu ya. Nggak over, nggak yang under juga, ibaratnya begitu ya dok ya? Iya, ada idealnya. Idealnya kan di persentil 50 tadi itu. Ya, kalau obes kan di atas persentil 95. Dan memang anak-anak dengan obesitas yang primer atau disebabkan karena nutrisional, dia itu memang punya perawakan yang bongsor-bongsor. Ya, karena memang istilahnya tinggi badan per usianya tuh lebih dari persentil 50 gitu. Ya, itu yang khasnya pada nutrisional. Justru yang karena kelainan hormon biasanya ya dia malah ada kelainan tinggi badan gitu, istilahnya nggak normal, dan umur tulangnya juga nggak normal. Kalau anak-anak yang karena nutrisional umur tulangnya normal tapi anaknya bongsor-bongsor karena memang kan istilahnya growth hormonnya beda gitu. Tapi kalau untuk evaluasi tadi pola makan yang tadi tinggi lemak juga atau bagaimana jadi bagian juga dok yang fokus utamanya juga atau bagaimana dok? Hindari makanannya itu. Pengaruh nggak sih dok untuk, kan biasanya kalau yang tinggi lemak tuh ada kaitannya nih untuk ke masalah hormonal nih biasanya. Ya intinya kalau tinggi kalori banyak lemak itu kan nanti jadi sel-sel lemak itu nanti istilahnya ya dia itu jadi menyebabkan peradangan kronis gitu di dalam tubuh. Nah, peradangan kronis ini bisa di semua sel ini ya, bisa di pembuluh darah jadi penebalan apa istilahnya tuh tunika intima gitu ya istilahnya gitu. Kemudian di sel-sel lemak, nah itu dia bisa jadi juga apa istilahnya penumpukan lemaknya jadi lebih banyak fat. Terus kemudian di hati jadi fatty liver. Kemudian di otak itu juga bisa bikin depresi loh. Ya, jadi itu peradangan kronisnya itu yang akhirnya pengertian peradangan kronis berarti kan ini proses yang terus berlanjut progresif gitu ya dok ya. Sedikit tapi terus. Ya, istilahnya kayak ya merusak lah istilahnya gitu. Belum lagi apa sih kalau di jantung tuh ada penumpukan plak di pembuluh darah macam-macam gitu ya dok ya. Nah kalau yang di bidang pubertas prekok ini ya dia jadinya mengacaukan hormonal. Gitu ya. Aduh, ini berarti perlu dievaluasi ya. Jadi cari tahu dulu apakah ini kan tadi menurutnya overweight ya, apa jangan-jangan udah masuk ke obes atau apa gitu ya. Sayang nggak dijelaskan ya ini tinggi badan, berat badan. Nah itu ada pentingnya diperiksakan ke dokter anak coba ya, dipastikan. Ini pertanyaan selanjutnya mau dibahas atau enggak ya? Tapi ini secara umum aja ya. Ini pertanyaannya terkait dengan sebenarnya kalau anak gemuk itu apakah ada hubungannya dengan mungkin apa ya, tulang yang besar atau mungkin memang tadi ya udah penumpukan lemak aja, karena kan pengertian di masyarakat ini berbeda-beda ya dok ya. Ada yang gemuk air nih atau gemuk ya tadi gemuk karena kebanyakan lemak, atau mungkin ada yang karena tulangnya besar nih bawaannya gitu. Ada kaitannya juga nggak sih ke arah situ dok, atau emang ototnya juga nih yang lebih banyak mungkin karena aktivitas fisiknya juga yang lebih kuat atau apa, ada kaitannya nggak ke arah situ dokter? Ya kalau anak obesitas karena nutrisional itu tadi yang saya bilang ya, karena memang itu disertai dengan tinggi badan yang lebih dari P50 itu istilah 50% anak tuh misalkan tingginya 160 gitu. Nah, dia itu sampai 165 karena apa? Ya karena obesitasnya itu. Ya, jadi itu sebenarnya masih dalam konteks normal sih. Karena istilahnya kan dia memang banyak asupan makanannya, masa energinya juga banyak, jadinya pembentukan tulangnya juga otomatis lebih pesat gitu ya dibanding anak yang tidak obes. Dok, kalau untuk evaluasi tadi kan pola gizi seimbang setiap harinya kan ini jadi salah satu fokus utama juga untuk memperbaiki masalah nutrisinya. Nah,
kalau dulu kan ada istilah 4 sehat 5 sempurna gitu ya. Misalkan salah satunya konsumsi susu itu sebenarnya kalau untuk anak-anak obesitas itu justru dikurangi sama sekali, atau sebaiknya ya perlahan-lahan juga, karena ada juga kan yang gemuk karena kebiasaan minum tadi kan susu khusus atau apa gitu dok. Bagaimana, apa yang diarahkan ke yang low fat atau bagaimana? Ya, kalau konsumsi susu harian pada anak sebenarnya, aduh anak saya gemuk nih, udah nggak boleh minum susu, ya enggak. Tetap tadi poinnya anak butuh tumbuh kembang ya. Gitu. Jadi asupan susu ya boleh tetap diberikan gitu, tapi jangan jadikan dia yang utama. Ya, misalkan nih saya pernah ada pasien itu dia gemuk karena apa? Minum susu kemasan itu. Nah, taunya minum itu ya sampai 3-5 botol. Iya kan banyak yang seperti itu sehari. Juga, Nah, akhirnya apa? Lambungnya kepenuhan. Ditawarin makan udah nggak mau lagi. Ya, jadi maksud saya di sini jangan jadikan dia geser nutrisi yang lain yang lebih penting yang harusnya dia dapatkan. Ya, jadi intinya makan dulu, barulah dikasih susu. Logikanya ya kalau anaknya udah makan, udah kenyang kan dia dikasih susu juga nggak akan banyak-banyak. Jangan terus susu dulu, susu udah kenyang, akhirnya makanannya nggak masuk. Ya, sayurnya nggak masuk, buahnya jadi nggak masuk, makan nasi juga udah kekenyangan. Akhirnya makronutriennya dia nggak dapet, defisiensi dah. Mikronutriennya juga. Akhirnya zinknya berkurang, ya kan? Defisiensi zat besi, itu yang akhirnya terjadi pada anak-anak dengan obesitas. Jangan salah, anak gemuk tapi kenapa nggak sehat? Karena dia makanannya itu rendah semua zat yang dibutuhkan gitu loh, baik mikronutriennya itu yang penting tuh, ya. Itu penelitiannya gemuk, banyak. Nah, pada anak obes itu biasanya rendah kadar zinknya, kemudian defisiensi zat besi juga, ya karena dia nggak pernah makan sayur, nggak pernah makan sumber-sumber zat besi ya, jadi yang nggak balas ya tadi antara mikro dan makro. Iya kayak zat gitu. Gizi, mikro, makro. Nah jadinya efeknya ya ke semua ini. Perlu tambahan suplemen berarti dok kalau untuk yang memenuhi. Tetap suplemen itu tambahan aja kan, ya jadi. Yang utama ya tetap makan makanan yang bergizi, ya suplementasi ya disesuaikan lah, istilahnya kalau suplementasi zat besi kan memang kita sudah ada rekomendasinya khusus ya, itu diikuti ya. Kemudian kalau yang lain-lain sebetulnya sudah ada kok di bahan makanan yang biasa kita konsumsi harian gitu. Betul cuman sih. Kadang karena pemilihannya yang salah dan itu akhirnya nggak ada di makanan situ, jadinya gemuknya gemuk doang gitu kan, tapi zat gizi mikronutriennya kurang. Gitu, makronutriennya kelebihan di bagian lemaknya, proteinnya juga kurang, akhirnya anaknya nggak tumbuh. Menarik ya, seperti itu ya. Oke, baik dokter, kita jeda dulu sebentar ya. Nanti lanjutkan kembali di segmen terakhir ya. Baiklah pemirsa, jangan kemana-mana, tetaplah bersama kami akan kembali sesaat lagi. Ya pemirsa, terima kasih Anda masih bersama kami di program Dokterku, masih membahas mengenai obesitas pada anak bersama dengan Dr. RR Kartika Dwi Septining Tias SPA, dokter spesialis anak dari Rumah Sakit Tebet Jakarta. Dan dokter dilanjutkan kembali ya. Mengenai sekarang tips untuk tadi kan untuk mengatasi masalah nutrisi tentunya kan perubahan pola makan, terus juga peran orang tua udah pasti ya, karena kan siapa lagi kalau bukan orang tua atau caregivernya barangkali. Nah, ini untuk sekarang menumbuhkan kesadaran juga nih, motivasi yang kan anak nih biasanya kalau harus menurunkan berat badan nih, kalau untuk alasan kesehatan nih kayak apa nih, atau mungkin untuk masalah psikososial lainnya juga dia perlu dikasih tahu juga nih apa efek-efeknya nanti kalau kamu katakanlah bisa dibilang nih berat badannya nggak turun-turun nih gitu ya. Jadi sebenarnya untuk peningkatan aktivitas fisiknya apa sih yang bisa orang tua kasih apa ya contoh lah barangkali hal-hal sepele barangkali yang sebenarnya nggak kepikiran, tapi ini justru malah kalau dirutinkan malah bagus untuk mungkin pembakaran lemaknya atau apa begitu dokter? Ya. Jadi adanya pengurangan kalori itu bisa menurunkan berat badan, tapi kalau ditambah dengan aktivitas fisik jelas lebih signifikan. Makanya di sini aktivitas fisik sangat benar-benar dianjurkan untuk anak-anak dengan obesitas ya, dalam rangka menurunkan berat badannya.
ya. Aktivitas fisik yang seperti apa, Dok, istilahnya gitu. Ya, berarti yang tingkatnya, yang levelnya istilahnya moderate. Ya, jadi udah moderate nih, udah bukan moderate yang... itu jadi dia menggunakan seluruh kekuatan ototnya tuh. Ya, jadi seperti contohnya berenang. Nah, itu kan dari tangan sampai kaki semua gerak tuh. Ya. Terus bersepeda. Nah, kalau anak-anak wanita itu coba dileskan menari, ya kan? Nah, atau olahraga-olahraga karate atau apa. Nah, pokoknya kita biasakan aktivitas-aktivitas fisik yang terutama di luar ya. Nah, terus yang bisa dilakukan orang tua ya didorong anaknya, istilahnya kasih contoh lah. Ya, anaknya disuruh olahraga tapi orang tuanya diem di rumah, makan-makan ya. Akhirnya mau nggak mau kan orang tuanya, ayo kita bersepeda keluar gitu. Tapi kalau lagi masa-masa seperti ini memang susah ya, tetap kita pakai protokol kesehatan loh ya, jangan lupa ya. Jadi tanpa ini apa terus jadi tidak mengindahkan protokol kesehatan jadinya keluar malah resiko ya. Nah, itu dia tetap aktivitas fisik ya. Kemudian kalau bisa nih anak-anak tuh jangan disediain TV deh di kamar. Ya kan, bikin tambah awet dia di kamar tuh, di dalam nggak mau keluar, akhirnya makan di dalam ya kan, semua makan harus di meja makan, Dok. Iya, itu food rule, bagian dari food rule ya. Makan harus di meja makan, tidak sambil nonton TV ya kan. Ya, kemudian juga konsumsi gadget itu harian tuh yang paling sering sekarang ini, semua hampir anak semua punya gadget. Dibatasilah screen time-nya. Ya, itu screen time-nya dia batasin paling nggak kurang dari 2 jam per hari ya. Karena tadi kan dari penelitian tuh lebih dari 2 jam per hari punya resiko besar. Terus kalau mengunyah makanan terburu-buru kan ada juga yang 30 berapa kali gigitan saudara tuh. Iya, itu benar juga. Ya karena apa? Kalau masih gede-gede belum dilumat itu metabolisme di dalam kan lebih berat. Ya, jadinya nanti pembakarannya juga lebih sedikit. Iya, jadi hal-hal simpel yang seperti itu yang perlu dibiasakan gitu ya, Dok. Ya, aktivitas fisik sih jangan lupa tadi ya. Mungkin sesuai dengan minat hobi anak atau apa ya. Nah, ini ada pesan pencegahan obesitas, tips untuk bayi, balita. Ya, kalau bayi itu istilahnya jangan digendong terus lah. Ya, kalau bayi ditaruh aja di ini, tapi tetap dalam penjagaan ya, biarkan dia bergerak seperti itu ya. Kemudian untuk mencegah ya inisiasi menyusui dini, ASI eksklusif 6 bulan ya, karena sebelum 6 bulan dapat formula itu pasti anaknya resiko obesitasnya besar ya. Kemudian kalau untuk anak-anak yang lebih besar ya, tadi kita meniadakan TV lah di kamar paling enggak ya, terus ajak anak kita aktivitas di luar. Ya, intinya biar anak tuh mau aktivitas di luar, biar nggak nonton TV terus gitu. Ya, karena kalau sedentary life seperti itu akhirnya pembakaran laju metabolisme juga nggak tinggi. Tapi penting tuh tadi yang untuk bayi-bayi gitu ya. Ya. ASI eksklusif, dan kalaupun makan pendamping ASI-nya juga diperhatikan juga ya, kebutuhan gizinya dari kecil udah dibiasakan ya, yang apa yang kira-kira apa ya gizi secukupnya, gizi seimbang, zat gizi mikro dan makronya 4 bintang gitu ya. Dan tetap aktivitasnya juga ya. Jadi jangan kebanyakan digendong atau ditaruh di kasur gitu aja gitu ya. Kalau yang belum bisa jalan ya pakai tummy time itu yang anaknya digerak-gerakin aja pokoknya. Ya. Terus juga untuk yang tadi udah mulai apa sih, anaknya udah tumbuh kemudian jadi remaja gitu juga. Penting adalah aktivitas fisiknya itu tadi ya. Ya, kalau anak remaja, aktivitas fisik itu juga biasanya kita menyesuaikan umur ya. Kalau masih di bawah 12 tahun antara ya anak-anak SD itu kan dia aktivitas seperti bersepeda seperti itu dia bisa ya. Tapi kalau udah lebih besar lagi disuruh sepeda nggak maunya yang aktivitas berkelompok. Ya disesuaikan aja. Maunya apa? Misalkan dia olahraga bareng teman mah ya udah paling nggak seminggu berapa kali sih? Ya 3 kali seminggu, 1 sesi paling nggak 60 menit lah. Segitu ya. Jadi intinya dilihat-lihat. Tapi tetap disesuaikan ya sama kemampuan fisiknya dia. Kalau udah nggak kuat ya jangan dipaksakan. Betul. Ya. Baik dokter, karena waktu terbatas, jadi closing statement-nya singkat saja dokter, silakan. Ya, baik. Obesitas pada anak ini sangat dibutuhkan sekali dukungan dari peran serta orang tua maupun guru-guru di sekolah ya, karena bagaimanapun juga anak itu adalah miniatur yang sedang tumbuh kembang ya. Nah, dia itu semua ikut dari kitanya, yang ngasih kita makan kita, yang ini juga kita, yang jaga kita, yang ngatur semuanya kita. Jadi alangkah baiknya Bapak Ibu ini bisa tahu nih perkembangan anak ya, paling nggak timbang ukur lah berat badan sama tinggi badan harian paling nggak tiap bulan ya. Kalau di sekolah itu kan ada tuh pemeriksaan sekolah. Nah, kalau kira-kira anaknya sudah ada tanda-tanda kegemukan
ya dilihat asupannya ya. Asupan kalau biasanya makan manis ya, kalau bisa kita batasi ya. Kita batasi, kita berikan contoh gitu ya. Nah, kemudian juga aktivitas fisiknya itu yang penting banget ya. Karena anak-anak dengan aktivitas fisik itu ngurangin nafsu makan loh, Mbak. Jadi sering ajak anak untuk aktivitas fisik di luar. Ya, itu yang sekarang sudah mulai pada berkurang ya, karena semua banyak teknologi maju, jadinya semua pada di dalam rumah main gadget. Apalagi nanti alasannya pandemi. Itu nggak jadi alasan nih, sekarang udah mulai transisi. Ya, silakan dibawa anaknya keluar keluar rumah ya. Dengan protokol kesehatan ya. Dan kalau memang sudah ada faktor komorbid ya dengan gejala penyerta tadi yang saya bicarakan ya, misalkan anaknya mulai udah mens duluan, kemudian udah mulai tidurnya ngorok ya, udah yang lain-lain itu coba dibawa ke dokter ya. Itu yang benar-benar harus ditata laksana cepat ya, karena kalau tidak dia akan membahayakan di kemudian harinya. Tapi tetap dalam prosesnya harus apa ya, jangan memaksakan harus begini targetnya dalam waktu ya, semuanya ada kita punya guideline-nya ya. Jadi misalkan pengurangan kalorinya 200 sampai 500 kalori hariannya. Kemudian pengurangan berat badannya juga nggak boleh lebih dari setengah. Ya, kita targetnya ya setengah kilogram aja per minggu. Dan target berat badannya harus 20% di atas berat badan ideal. Gitu ya, karena dia masih butuh intinya tumbuh dan kembang. Iya, baik dokter. Ya, itu. Terima kasih telah berbagi ilmu di sini. Insya Allah membawa banyak manfaat untuk orang banyak. Sukses dan berkah selalu untuk dokter ya. Ya, sama-sama. Iya, baiklah pemirsa, terima kasih juga Anda telah mengikuti program ini. Saya Rini Ayuningtyas beserta seluruh yang bertugas mohon undur diri dari hadapan Anda. Terima kasih dan sampai jumpa.